udah campur putih bukan ini ngaduk kok itu kena Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, inilah tasyakuran warga baru PSAT cabang Kabupaten Tangerang, gabungan ranting 3 rasa Jambe, Jayati dan Leko. Berikut ini akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PSAT. Acara yang ketiga yaitu solo spell. Acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima pertunjukan seni budaya dan pemotongan tumpeng. Acara yang keenam doa dan penutup. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PSAT. Hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri.
hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di teratai persaudaraan, goyang kami bersama, bersatu teguh jaya, membangun nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati teratai sepanjang masa. Jayalah setia hati teratai sepanjang masa. Ya hati teratai membina persaudaraan, semboyan kami bersama, bersatu teguh jaya, mengambil nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati teratai sepanjang masa. Jayalah setia hati teratai sepanjang masa. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
di segala tempat. Mesa-mesa saja arep mundur. Terima kasih, mohon maaf. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan tasyakuran warga baru BSHT Ranting Tiga Raksa, Jayanti dan Jambil Lego. Dan pada kesempatan hari ini kami Ranting Tiga Raksa ingin mempersembahkan sedikit seni budaya warisan luhur Waro Tiga Rasa. Niki Bolanopo, Niki Bolanopo, kurang banter gue, warok cacingan gue. Diamput ya, berlaku kan ini kok. Niki Bolanopo, pangenane opo? Ombenane opo? Loh, lah kok cium jaluk Mas Priyo iki ya? Weh, dian yo. Wah, yo cium. Double decker. Napa niku? Wah, tidak itu, karo Pak Tentara iku Narto iku. Double decker niku napa, Kyai? Aku yo ora ngerti sebenarnya. Cuma ya seger ngene. Apa ya pas rakyat Pak Bus double decker iku? Oh ngono ya. Iki semondi ya. Wah, iki artis Batara ya. Arep ngadu ilmu ora ngono lho. Ayo munggare. Iki artis Batara ya. Nek Barata Jakarta. Oh, iki keguyon nang yang diprotes itu piye. Mas, Iya. saya dengar sampai itu sakti. Lah kok ngerti ngono? Saya mau coba Iya. tes sampean. Lah iki ngetese. Kalau sampean bisa megang kepala saya Ya. kasih hadiah 100.000.
Ngono. Iya. Wih, lha kowe ngetes pendekar tiga rasa deh. Dicoba dulu, saya Loh, ya bakal iso dong. dicoba, Kowe ora ngerti sesepuhe wis apa ya. Majelis luhur lho. nyoba, Ngono. yang sampean kan. Ayo. Sip. Wah, raket penak badan. Angel toh, satu sip. Iya, juga. Kowe nek ngetes aku juga. Kowe nek iso nyekel jempol aku tak kei 50.000. Apa? 50.000. Kelopo, Jempol aku. jempol sing kan? Iya. Alah kan. Ayo. Awas. Lanjut dong. Ya. Set, set, cek. Berarti kue oleh 50, aku oleh 100. Lo biasa tak cekel lo. Ini sakit sik. Lah iya. Nah, saya tak kei. Ya. 100.000 nyekel ndas. Satu saya belum bubar tuh. Lo turun lagi yo. Wah, Ayo, ngene. Mungkin. Lah, dadi wong esa kowe iki. wah kalah tua kan. Ayo wong esa iki kudu berpolitik, kudu punya taktik, tapi ora oleh gawe sakral biar nyalon DPR. Iku wong esa. Ada wong esa yang jujur temen kowe iki. Dan ini dagangannya mboten payu. Ayo ngono iku. Kowe lemes ae lagi piye dagangane apa iki? Dagang apa? Pecel lele. Ini orang Asia yang sangat kejam. Wong Asia yang paling kejam ini. Lho kok macet toh? Lah sedina iso mateni ngilangno nyawa 50 sampai 100 tuh. Dijurus, dikai jurus, setek mati. Sing mati napa niku? Lelene. Oh, ora ngerti. Cuma sepi jerene. Lah iso nambani ora? Iso. Lir pangaran sani
barunya untuk ke depan. Seluruh warga baru dari Ranting Lego, Jayanti, Jambe, dan Tigaraja duduk. Untuk warga baru perwakilan dari keempat ranting, Tiga Rasa, Jambe, Jayanti, dan Legok untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan. Banyak mobil mana ada? Semua aja, semuanya. Warga baru yang hadir semuanya maju ke depan. Dari empat ranting. Ya, utamakan jangan suka dulu. Ya, ben rezeki sampean lancar. Ya, ben diberi kesehatan baik dirimu dan keluargamu. Karena SDA itu menjunjung tinggi dulu tahu benar dan salah. Sudah lengkap?
kepada warga baru untuk yang selalu mengemban kebaikan, demi saudara-saudara yang lain. Kami persilakan Kang Mas Bambang Ermu, terutama pada 4 pendekar. Monggo, kalau 4 pendekarnya Kang 1 Mas Pres, saya minta Pemprov untuk di depan. Monggo, monggo perwakilannya. Dan kami persilahkan kepada saudara kita untuk menikmati hadiah hidangan yang sudah disediakan. Ya, apa itu lima paling nanti Mas paling warna, monggo. Pak Sekawan dan Mas Pras dan Jakir, monggo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, papan bersandar bagi saudara-saudara semua. Guyub rukun dan ramah ayat Allah sinawi. Dan pada saudara-saudaraku yang lain, silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan seadanya, dan kita minta maaf bila mana ada kekurangan, karena kami bisa melaksanakan ini hanya dengan keikhlasan. Silakan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ke depan sebagai saksi. Oke, mohon perhatiannya saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada siang hari ini yang dituakan untuk memimpin doa, di mana doa ini akan kita sampaikan dan kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita mohon, apa yang kita harapkan, 4 bujeng ini, dari bujeng Selamat, bujeng Dinar, bujeng Kuat, serta bujeng Tunar ini adalah lambang keilmuan dari persaudaraan sejati terhati kita. Maka dari itu, ini kesemuanya akan kita berikan kepada adik-adik kita, khususnya kepada warga baru. Maka dengan itu kami akan memimpin doa dengan Allah setia hati terati, yaitu mohon kekuatan dan diturunkan rahmat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Untuk itu kami menunggu pengarahan apakah dipotong bersamaan atau satu-satu. Baiknya bersamaan, ya toh, karena ada 4 ini, ada 4 supaya bisa diabadikan bersamaan
semuanya. Musik. Untuk diberikan kepada perwakilan dari Lektor Jayanti dan Tigaraksa. Mohon disaksikan oleh para tamu undangan, para warga Jatitrate, bahwa pemotongan tumpeng ini para sesepuh akan membagikan tumpeng ini kepada perwakilan-perwakilan ranting. Mudah-mudahan apa yang sudah kita doakan ini dan akan kita berikan kepada perwakilan-perwakilan semuanya bisa bermanfaat untuk rantingnya masing-masing, dan kami harapkan perkembangan di wilayah barat, ranting Tigaraksa, ranting Jayanti, ranting Jambi, dan ranting Legok akan terus berkembang, terus mengabdi kepada masyarakat untuk memajukan persaudaraan Jatitrate. Matur nuwun. Dilanjut ramah-tamah, monggo Mbak Sri Kandi dipersilakan untuk menyiapkan yang ada depan Mas Yusuf.
biasa. bisa wujud sebagai wujud rasa syukur kita bersama-sama telah melahir saudara-saudara. Kemarin teng legok. Monggo dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Para aparat keamanan Sodok Pileg, ayo kita nikmati seadanya. Kalian adalah saudara kita. Di Eda Trate tidak ada perbedaan warga Eda Trate atau warga Sodok Pileg. Monggo kita nikmati hidangan seadanya. Karena kita orang Lamongan jadi ya bikinnya soto. Ora. Apalagi sebentar lagi yang kita tunggu adalah Go of the Olympic. Sebentar lagi Olimpiade, pelopor dari Olimpiade ini adalah dari Persaudaraan Jati Trate yang dikemas yaitu oleh Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Jadi kami akan kupas sedikit bahwa kita bangga punya olahraga pencak silat. Pencak silat ini olahraga bukan impor. Pencak silat ini olahraga yang benar-benar dikemas dan diproduk oleh leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur dari bangsa Indonesia kita sendiri, di mana kaitannya organisasi pencak silat kita ini berasal ada dari Madiun, ada Kota Jawa Timur. Dari tahun ke tahun usia daripada organisasi kita pada hari ini di awal bulan September ini sudah mencapai ulang tahun yang ke 103 tahun. Tepuk tangan ada di supaya. Jadi Eda Trate itu organisasi yang bukan kemarin sore, bukan untuk sebesar apa itu biji jagung, bukan. Kita sudah mempunyai usia 103 tahun. Salah satu pendiri dari Eda Trate adalah pejuang perintis kemerdekaan. Siapa itu? Yaitu Bapak Ki Hajar Harjo Utomo. Beliau sudah menyandang sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Memang beliau ini berjuang sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia sampai merdeka. Bayangkan
kita sendiri barusan merayakan HUT RI Dirgahayu RI yang ke-80, tapi S100 sudah 103, dimulai dari tahun 1922. Beliau itu berjuang untuk mencerdaskan bangsa kita, untuk menghilangkan penjajah kita. Maka dari itu jiwa kepatriotan dari warga persaudaraan Jati Teratai adalah jiwanya itulah jiwa pemberani. Diberani itu karena benar dan takut kalau kita itu salah. Ada pepatah yang mengatakan musuh itu jangan dicari, tapi kalau ada musuh kita itu jangan lari. Jadi jiwa-jiwa kepatriotan kita S100 sudah diatur filosofinya, kita itu seorang pemberani. Itu para leluhur kita tuh mewarisi kita itu demikian. Maka dari itu saya pesan kepada adik-adikku semua dan para warga yang hadir ini, ayolah kita ikuti perjuangan dari Ki Hajar Harjoutomo ini untuk terus berjuang, terus mengembangkan untuk persaudaraan Jati Teratai yang kita banggakan dan kita cintai ini. Dan pilar yang ketiga ini adalah organisasi. Kita bayangkan sendiri kalau kita itu punya seluruh cabang di Indonesia itu sudah kurang lebih 250 cabang. Kalau kita tidak kemas, kita wadah di dalam organisasi, kita bisa bayangkan sendiri mau kayak apa jadinya. Maka dengan melalui organisasi, seluruh aspirasi dari para warga kita ini untuk ditampung, untuk dikembangkan di dalam organisasi. Dan di organisasi kita ini khususnya Bapak Tripika, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, bahwa persaudaraan Jati Teratai itu mempunyai badan resmi legal, bahwa kita itu sebagai bidang pencaksilat itu sudah resmi diakui oleh Menteri Hukum. Betul ya Mas Banjir ya? Bahwa persaudaraan Jati Teratai inilah yang punya badan legal sesuai dengan hukum Republik Indonesia, yaitu AHU. Yaitu apa intinya? Tidak lain membatalkan adalah nama-nama atau organisasi yang tadinya membawa nama organisasi S100, sekarang tidak ada lagi. Organisasi S100 yang ada hanyalah satu, Persaudaraan Jati Teratai. Hijau. Jadi Pak Kapolsek, Pak Dandim, kalau ada kelompok atau instansi lain yang sama-sama memakai baju hitam, sama-sama berlogo, ini jelas di mana-mana dipasang logo ini semuanya, itu menunjukkan bahwa kita itu dari aparat tidak usah ragu-ragu bahwa kita itu resmi sah di dalam hukum negara untuk mengembangkan masyarakat kita melalui pencaksilat, yaitu wadahnya di Persaudaraan Jati Teratai. Itu semangat kita itu tidak lepas. Jadi kadang-kadang itu pihak aparat itu memang dibuat rancu ya. Seolah-olah S100 itu ada dua. Sebetulnya dan betul-betul S100 itu hanya ada satu yang mempunyai legalitas. Itu adalah di bidang pilar ketiga adalah organisasi, dan pilar keempat ini adalah pengabdian masyarakat. Jadi adik-adikku semuanya kalau sudah menyandang sebagai warga,
berarti sudah disahkan, berarti sudah disumpah, berarti sudah dikecer. Ini wajib, hukumnya wajib, harus mengembangkan ilmu dari Izzat itu kepada masyarakat kita. Kalau di sini wilayah barat, harus kita kembangkan di wilayah barat, antara lain ranting Tiga Raksa, ranting Jayanti, ranting apa itu tadi Jambe, dan ranting Lego. Ini harus kita kembangkan. Inilah 4 pilar yang sampai sekarang ini kita itu masih eksis, masih hidup. Kemudian di dalam aturan, kita kembali ke organisasi kita, bahwa Izzat itu didirikan dan mempunyai 5 dasar. Satu yaitu persaudaraan atau persaudaraan. Inti daripada persaudaraan itu adalah setiap insan atau makhluk yang berada di bumi ini adalah satu nyawa, satu komitmen sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah saudara kita semuanya. Jadi seperti yang diaturkan Mas Toto tadi, bahwa Izzat tidak ada diskriminasi. Izzat semua ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang tertib, mengikuti aturan, mengikuti dari kata tertib yang telah ditentukan oleh pemerintah atau negara Republik Indonesia. Yang kedua juga bahwa warga persaudaraan Jati Teratin dimanapun berada, kita ini juga dilatih, yaitu mengikuti bela negara, dan ini resmi dilatih di Cilodong oleh Menteri Pertahanan waktu itu, kalau tidak salah Bapak Richard, Bapak yang dari Padang itu, Richard sampai dengan itu, bukan Bapak, kita semua akhir adalah warga kita, itu menteri ya, pokoknya itu resmi dari Izzat telah diakui ikut bela negara. Artinya apa? Bahwa di mana ada Izzat itu tidak pernah Izzat itu melawan negara. Kalau di Tiga Raksa ini ada dipimpin oleh Komandan Kodim dan Kapolsek atau Kapolres, kita itu juga harus menghormati, saling bekerja sama untuk saling memberi ketertiban dan keamanan di wilayah kita ini. Ini disebut kita itu sebagai ikut bela negara. Belum ada Izzat itu sampai yang menolak melawan negara, itu tidak ada. Bahkan saudara-saudaraku semuanya, ini juga bulan September, kita juga ingat peristiwa yang memecah belah bangsa kita, yaitu adalah G30S PKI. Maka pada tahun 1966 bahwa Izzat itu tidak berafiliasi di dalam politik, Pak Kapolsek. Dan pada tahun 1966 kita sudah bersepakat bahwa kita Izzat tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan tidak berafiliasi di dalam politik apapun. Demikian itu yang perlu kita tegaskan. Sehingga kenapa kita mempunyai fondasi-fondasi yang demikian? Ini adalah memang perlu, karena tujuan daripada Izzat itu bukan hanya sekarang saja, mempunyai long term planning, mempunyai jangka panjang kita untuk planning, yaitu apa? Memayu gayuning bawono. Bawono itu jagat, memayu itu berarti ikut membantu menertibkan keamanan bukan hanya di negara kita, bahkan mendunia. Jagat itu sudah jagat. Ini cita-cita Izzat itu sampai di sana, yang dipersiapkan atau dididik oleh para leluhur kita itu adalah demikian itu.
Ini tugas Sejahtera itu berat. Saya juga kagum bahwa dengan persaudaraan ini adalah membuat kita itu happy, kita itu gembira dengan rasa perseduluran, saling bahu membahu, saling bertanggung jawab, saling untuk menghormati, saling untuk mempercayai. Inilah letak persaudaraan kita itu sampai betul-betul tidak bisa dipisahkan. Seperti kalau kita itu makan ketan itu nggak dibumbuin apa-apa, begitu matang ya udah nggak bisa dipisahkan. Semua itu ngepel jadi satu persatu. Itu simbolis kita. Ini baru 5 dasar, itu baru dasar pertama. Dasar yang kedua, Sejahtera mempersiapkan bahwa pencaksilat kita juga mengandung unsur olahraga. Mensana and corpore sano, di dalam jiwa yang sehat pasti badan kita juga akan mendapat badan yang sehat. Maka filosofinya dengan olahraga dimasukkan di dalam pencaksilat ini. Tidak ada saudara kita yang pendekar-pendekar itu yang loyo, pendekar-pendekar kita itu yang apa itu tidak bersemangat. Semuanya mempunyai suatu semangat karena filosofinya kita latih olahraga. Track pertama itu adalah olahraga, sehingga kalau olahraga itu menuju ke badan kita yang sehat. Sehingga kalau kita belajar keilmuan Sejahtera, pikiran dan hati kita itu cepat untuk menangkap ilmu-ilmu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu olahraga. Dasar yang ketiga kita adalah bela diri. Sudah barang tentu bahwa pencaksilat itu memberi keamanan pada dirinya sendiri, juga memberi keamanan pada orang lain. Seperti saya sudah singgung tadi, musuh jangan dicari, kalau ada jangan lari. Coba kalau kita nggak punya bela diri, kalau kita ketemu di masyarakat kelihatan bahwa kita itu nggak pede itu nggak punya confidence. Jadi kita itu ingat ini seperti bahwa kita itu dijajah di dalam hati dan pikiran kita. Tapi ciri khas daripada orang Sejahtera, kita itu tegar, sigap, berani, apapun harus kita laksanakan asal tujuannya itu baik dan benar. Itu baru dasar yang ketiga. Dasar yang keempat apa? Dasar yang keempat kita itu adalah seni. Mas Herno, seni yang bagaimana atau yang dimaksud oleh Sejahtera? Seni adalah seni budaya yang dilahirkan dan diturunkan oleh leluhur kita, bukan seni yang diimpor dari luar negeri. Apa itu diskotik, apa itu yang lain namanya saya tahu, tapi adalah yang kita utamakan adalah seni dari para leluhur kita. Anda semuanya tadi tahu kan bahwa Mas Toto ini sudah memperakasai bahwa seni bela diri yang kita sebut adalah apa itu fragmen, di bahasa saya fragmen, atau boleh kata pertilan. Pertilan itu berarti cuplikan dari beberapa seni yang kita gelar pada siang hari. Begitu agungnya Mas Toto kita ambil sebagai contoh, sebagai pimpinan, sebagai pemuka yang ada di mana ini perumahan Condro. Saya dengar cerita di Condro ini yang tadinya hanya orang-orang Sejahtera 1-2 saja yang kenal Sejahtera, tapi dengan perayaan 17 dengan syukuran ini ada 2 RW yang sudah bergabung dengan Sejahtera yang dipimpin oleh Mas Toto. Tepuk tangan.
Satrate. Kita lihat nanti wait and see. Makin berkembang. Kalau tadi lulusan yang dilihat Warga Baru angkatan 41 ini cuma terdiri dari berapa Mas? 14 ya? 14. Tahun depan itu dari angkanya dibalik, dari kalau 14 satunya di depan, 4-nya di belakang. Tahun depan itu jadi dibalik, 4-nya di depan, satunya di belakang, jadi angkanya menjadi 41. Dan disinilah dengan melalui trik itu seni kita berjalan, kita bisa pencak silat. Jangan lupa bahwa kita itu juga bisa mengagungkan nama seni dari budaya leluhur kita. Ini lebih, kalau kita kemas yang lain lagi masih banyak itu, saya yakin. Nah, mudah-mudahan ini kita sudah punya file, punya arsip. Mungkin kalau nanti ada syukuran di Madiun Pusat Jalan Perak nomor 10, kita akan tampilkan Mas Toto grup untuk ke sana untuk memeriahkan. Syukur bisa masuk televisi, syukur bisa masuk TikTok, syukur bisa masuk Instagram dan lain sebagainya. Ini berarti kemajuan, kesadaran daripada saudara-saudara Satrate. Karena asas daripada persaudaraan itu hanya 2 Mas, hanya 2 Pak Kapolsek. Apa 2 itu? Guyub dan rukun. Guyub kita bisa berkumpul bersama. Rukun itu ada satu sama lain, itu tidak ada suatu konflik interest dalam sendirinya. Tapi kalau kumpul kita itu nggak bisa rukun, ya buat apa kumpul? Jadi 2 unsur itu, guyub dan rukun, ini menjadi dambaan atau tugas daripada pimpinan-pimpinan kita untuk menselaraskan jiwa-jiwa kita itu harus punya semangat guyub dan rukun. Enak sekali, maka masuk Satrate itu enak sekali, nggak dimarahi, nggak dipaksa, dilatih, diarahkan. Demikian. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan apa ya, kalau bahasa saya itu sangu itu boleh dikatakan hadiah kepada Warga Baru yang angkatan 41, angkatan ketiga dari wilayah barat ini. Adik-adikku yang berbahagia, Warga Baru angkatan 41, Anda sudah layak dan sudah berhak sebagai warga persaudaraan sejati terakhir. Hak Anda sudah sama, Anda juga sudah disumpah, Anda juga sudah dikecer, Anda sudah diberikan kalung mori, dan yang terakhir Anda sudah diberikan jurus kunci. Semua paket daripada leluhur ini sudah disampaikan. Ini artinya apa? Kalau tadinya Anda berjuang atau digembleng untuk jurus dan senam itu sebagai fisik jasmani kita, hingga diatur jasmani Anda kuat, pasti akan bisa terlaksana untuk menjadi seorang pendekar. Di dalam menempuh jasmani yang sehat ini, kita juga perlu diberikan filter sampai jadi pendekar. Jadi latihan di Satrate itu bukan hanya latihan seminggu, 2 minggu, tahunan, 2 tahun baru bisa disahkan sebagai warga. Yaitu filter pertama adalah tingkat polos. Tingkat polos itu dari masyarakat yang masuk, namanya polos itu belum tahu apa-apa, diajarkan, diarahkan. Itu mempunyai suatu sifat berani dan plek. Ini adalah sifat psikologinya dari polos. Diberikan jurus hanya tingkat 4. Kemudian naik kepada filter jambon. Jambon ini sudah mulai diajarkan, diberikan jurus sampai 8.
filosofinya sudah diberikan arah. Yang tadinya itu jalan lurus saja, sekarang mulai Jambon sudah diarahkan jalannya agak serong, jalannya boleh untuk belajar menendang. Ini adalah filosofinya. Kita sudah diberikan untuk pemikiran yang lebih maju. Setiap kita mengangkat kaki, baik kiri maupun kanan, itu punya falsafah bahwa seorang siswa yang mempunyai masih dalam filter polos atau jambon itu harus kita arahkan untuk mau bergerak, mau maju, tidak boleh untuk jalan di tempat. Jadi para ketua ranting, ketua cabang, para pelatih sudah memberikan bekal sehingga dari polos jambon naik ke hijau. Nah ini di dalam hijau ini selektif sudah mulai diatur untuk jurus dan ilmunya itu sampai jurus 21, berarti dia sudah diatur permainan bawah dan permainan atas. Jadi dia udah dilatih untuk jiwanya ini andap asor, sudah memakai imajinasi, otak kita sudah mulai berjalan, sehingga filter yang terakhir adalah filter putih. Filter putih ini diberikan jurus sampai dengan 35, bahwa jumlah jurus 35 ini adalah kelipatan dari angka 8. Kalau orang mempercayai angka 8 itu angka yang betul-betul berguna baik bagi adik-adikku dan saudara-saudaraku semuanya. Jadi masih tingkat putih itu belum menjadi warga. Begitu pada detik-detik khususnya di bulan Suro mulailah persiapan dari calon warga tingkat putih dipersiapkan menjadi pendekar, sehingga diberikan satu jurus lagi yang dinamakan adalah jurus kunci. Sengaja memang jurus kunci diberikan setelah disumpah, setelah dikecer, barulah itu diberikan jurus kunci sebagai bekal, yaitu bekal kehidupan. Tadi polos jambon hijau diberikan bekal untuk fisik yang kita latih. Kalau sudah pendekar diberikan bekal untuk kehidupan. Kehidupan yang piye teman? Kehidupannya bagaimana? Kehidupan kita itu bermasyarakat. Kehidupan ibarat pendekar-pendekar baru ini diberikan wadah. Bagaimana kalau nggak diberikan wadah para pelatih-pelatih ini, Anda itu pasti akan berjiwa liar, pemikiran yang tidak bisa diatur. Tapi kalau sudah diberikan wadah yang melalui jurus kunci tadi, sekarang tugas daripada adik kita warga baru ini yaitu apa? Bagaimana wadah ini bisa berisi sampai penuh. Ini tugas daripada adik-adik kita yang baru ini. Caranya bagaimana? Mas Toto tadi sudah menyinggung. Kalau mau isi wadah Anda itu ya harus pergi sowan kepada para sesepuh-sesepuh kita. Sesepuh kita kalau hitung itu banyak, kalau satu kasih 1%. Begitu saudara kita yang tua 100 sudah 100%. Bayangkan Anda, kita sudah luber. Ini tugas dari warga kita, warga baru. Begitu juga kalau sudah Anda itu mempunyai wadah dan mempunyai isi, berarti kehidupan Anda sudah mulai tertata baik. Dengan catatan ada tetapinya. Apa teman tetapi itu? Anda itu kalau sudah diberikan rezeki, desa Trateng, warga kita, itu jangan pelit-pelit. Kebanyakan saudara kita di desa Trateng diajak iuran aja, waduh, wediknya setengah mati, hilangkan. Jangan.
itu sama juga nutupi rezeki Anda ini. Buah diminta keikhlasan Anda. Tapi kalau Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan wadah ini dengan isinya, saya yakin dan seyakin-yakinnya Anda segera mewek, segera memberikan sedekah, segera memberikan kepada saudara kita yang memerlukan, sehingga nanti akan terus bertambah yang tidak bisa ada batasnya. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Jadi begitu ya begitu, tapi semua itu ada takarannya, semua itu ada ukurannya. Itulah dari ilmu syar'i. Saya rasa kita tidak panjang lebar ya. Nanti kalau saya banyak cerita mendengarkan itu juga waleh atau jenuh. Saya rasa itu aja. Jadi yang pertama adalah pandangan saya kepada para warga dan para tamu undangan. Yang kedua adalah saya membekali adik saya warga baru. Mudah-mudahan dengan tambahnya warga baru di wilayah barat itu, persaudaraan Jati Teratik kita di wilayah barat ini terus berkembang, terus maju jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah dari Mas Imam mengatakan, ciu tak ucake kecek berico polo tak gudakon, niatku becek nek ditompo Allah ya monggo kewawon. Terima kasih, matur suwun. Dan seni budaya kemampuan kita melestarikan budaya leluhur kita yang dibawakan oleh para siswa-siswa dari sejarah. Melestarikan seni budaya Jaipong yang dari Sunda. Narinya rada kecil sedikit mbak, ojo kaya silas. Ini semua warga Sri Kandi Mas
dengarkan semuanya ya, biar lebih jelas. Aku tak di atas dulu, takut khawatir yang di belakang gak melihat dan gak mendengar ya. Apa bener kokean hai ya? Untuk apa kalian berkelahi seperti begini? Apa tidak ingat bahwa kita itu semua bersaudara ya? Ingat itu. Kalaupun ada permasalahan besar, diperkecil, duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang lebih baik. Ada masalah kecil, hilangkan untuk kita bisa tetap bergandeng tangan, bersatu. Ya, ingat pesan ini. Kalau kalian berkelahi seperti begini, apa sudah lupa dengan sumpah kalian ketika saat itu kalian bersama-sama sudah disumpah bahwa sesama saudara tidak boleh berkelahi ya? Kalau rukun bersama kita enak, ayo kita berjabat tangan, hilangkan semua permasalahan, bergandeng tangan, bersatu padu untuk bersama-sama mengembangkan persaudaraan setia hati Trate yang tercinta. Semua korban dimohon ke depan. Kita